Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan syahra siyam wa syahrul Qur'an wa syahrul ibadat wa fihi futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alhamdulillah, mengawali perjumpaan kita pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama menghaturkan puja, puji beserta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada hari ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal dan beribadah di dalam bulan yang suci ini. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang pada bulan Ramadan yang lalu mereka bersama kita, berpuasa bersama, berbuka bersama, namun pada hari ini, pada bulan ini mereka tidak lagi bersama kita. Berapa banyak saudara-saudara kita tahun yang lalu, ada sebahagian di antara mereka yang menangis karena mereka takut dan khawatir tidak akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan yang akan datang. Maka kita pada hari ini telah Allah berikan kesempatan untuk kembali bertemu dengan bulan yang agung, dengan tamu yang sangat mulia, yaitu bulan Ramadan yang kita nanti-nantikan. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kiranya tercurah keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kepada kita suri tauladan, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara beribadah yang benar, bagaimana cara menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ibadah kita itu mendapatkan kualitas yang tinggi, mendapatkan keabsahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pada akhirnya ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa TV Agara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada hari ini kita sudah memasuki Ramadan yang ke-7. Tentunya di dalam madrasah Ramadan ini yang sudah sampai hari yang ke-7, telah banyak hal yang sudah kita lalui, telah banyak rangkaian-rangkaian ibadah yang sudah kita lakukan, dan ini menandakan bahwa kita memang benar-benar merasa bergembira dan beruntung karena kita berada di dalam bulan yang suci ini. Maka sungguh merugilah orang-orang yang sudah berada di dalam bulan Ramadan, namun ia tidak mampu memanfaatkan segala waktunya untuk beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Maka tidak ada satupun di antara kita yang mau rugi. Tidak ada seorang pedagang pun
yang mau rugi dari hasil dagangannya. Maka begitu jugalah kita yang sudah berada di dalam bulan Ramadan ini. Kita tidak akan mau rugi melalui waktu-waktu yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Per detik, per menit, per jam, harus semuanya kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sudah tahu semuanya bahwa apa saja yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan ini yang berbentuk ibadah, semuanya Allah lipat gandakan. Maka untuk dan demi agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi di dalam bulan Ramadan ini, lantas apa yang harus kita lakukan? Maka di sini kami ingin menyampaikan beberapa kiat-kiat agar kita melalui bulan Ramadan ini dengan penuh makna. Maka yang pertama yang harus kita lakukan agar Ramadan tahun ini benar-benar bermakna, yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keimanan dan keikhlasan atas semua yang kita lakukan. Karena ini jelas sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Wa fi hadisin akhar, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Maka jelas apa yang disampaikan Rasulullah, puasa kita, qiyam kita, ibadah kita yang pertama harus dilandasi dengan keikhlasan dan dengan penuh harapan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan balasan kepada kita atas apa yang sudah kita lakukan. Pemirsa TV Agara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, agar ibadah Ramadan kita atau Ramadan yang kita lalui ini bermakna, yang harus kita lakukan adalah memperhatikan kualitas dan kuantitas dari ibadah kita. Berhubungan dengan kualitas, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa ini sesuai dengan tuntunan yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, untuk mendapatkan kualitas, kita harus memperhatikan kaifiat, tata cara dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Maka kita tidak ingin termasuk golongan-golongan orang yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas." Betapa banyak dari umatku, kata Rasulullah, mereka berpuasa, mereka menahan lapar, menahan dahaga, akan tetapi mereka tidak mendapatkan apapun dari puasa mereka. Yang hanya mereka dapatkan hanyalah rasa lapar, rasa dahaga, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala apapun dari yang telah ia lakukan. Maka untuk menghindari agar kita tidak termasuk ke dalam golongan-golongan orang yang sudah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus benar-benar menjaga ibadah puasa kita supaya jangan sampai pahala yang ada itu dapat hilang tanpa sepengetahuan kita. Maka di antara yang dapat menghilangkan pahala puasa adalah al-kizbu, berbohong. Apa itu al-kizbu? Adalah al-ikhbaru 'ani syai' bi khilafi au ala khilafi ma huwa. Kita menyampaikan sesuatu, kita mengatakan sesuatu yang itu tidak sesuai dengan kenyataan. Sebagai contoh,
ketika kita ditelepon oleh seorang saudara kita dan ia bertanya, di mana posisi? Kemudian kita menjawab, saya sudah ada di kota. Padahal kita masih berada di Bambel, tetapi kita katakan kita sudah berada di kota, maka ini juga kita telah melakukan sebuah kebohongan, dan dengan sebab itulah akan menghilangkan pahala puasa kita. Maka pemirsa TV Agar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kiranya agar puasa kita tidak sia-sia, hindarilah perkara-perkara yang dapat menghilangkan pahala puasa itu sendiri. Selanjutnya, setelah kita menjaga kualitas ibadah kita, setelah kita tahu bagaimana kaifiat, bagaimana tata cara pelaksanaan ibadah ini dengan benar, maka kita masuk kepada menjaga dan meningkatkan kuantitas dari ibadah kita. Apa itu kuantitas? Adalah bilangan, jumlah, banyaknya ibadah yang kita lakukan. Terlebih-lebih dengan bulan Ramadan ini, bulan yang penuh dengan bonus pahala, bulan yang penuh dengan pundi-pundi pahala. Maka yang harus kita lakukan adalah apa skala prioritas kita untuk melalui bulan Ramadan ini sampai akhir. Maka kita kembali merujuk kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama bulan Ramadan. Yang pertama, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentunya melaksanakan puasa selama 29 ataupun 30 hari dengan penuh, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjaga puasa itu dengan benar. Yang kedua, yang sering dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam bulan Ramadan adalah mengkhatamkan Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap malam didatangi oleh Jibril untuk mendengarkan bacaan-bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, imam salah satu mazhab, beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan sebanyak 60 kali, yang artinya beliau mampu mengkhatamkan Al-Quran satu hari sebanyak 2 kali khatam. Maka kita mungkin tidak mampu seperti Imam Syafi'i. Kita tidak mampu mengikuti ulama-ulama yang lain, orang-orang soleh yang lain. Setidaknya kita harus berazam di dalam diri kita, bercita-cita di dalam diri kita, bahwa kita harus mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali di dalam bulan Ramadan ini. Sehingga kuantitas ibadah kita akan terus bertambah. Setelah kita mampu membaca Al-Quran, maka kita beranjak kepada ibadah-ibadah yang lain, kepada amalan-amal yang lain, seperti memperbanyak sedekah, memberi makan, memberi bukaan puasa kepada orang-orang fakir miskin, mengantarkan bukaan puasa kepada orang-orang yang memang membutuhkan, memperbanyak sedekah. Dan yang selanjutnya adalah memperbanyak salat qiyamul lail di dalam bulan Ramadan. Yang biasa kita lakukan adalah salat tarawih sebanyak 23 rakaat. Kemudian kita lanjutkan di malam harinya, sebelum kita makan sahur, kita lanjut dengan melaksanakan salat tahajud di tengah malam. Kenapa? Karena sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala ibadah sunnah di bulan-bulan yang lain, dan kita lakukan di dalam bulan Ramadan, Allah berikan pahala seperti pahala ibadah wajib. Dan begitu juga ibadah wajib di dalam bulan-bulan yang lain, dan itu kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, maka Allah lipat gandakan pahalanya sebanyak 70 kali lipat. Maka pemirsa TV Agar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak kesempatan kita untuk beribadah di dalam bulan Ramadan ini. 11 bulan kita lalui, banyak kekhilapan kita, banyak kesalahan kita,
banyak dosa-dosa kita, maka di bulan Ramadan inilah kesempatan kita untuk menghapus dosa-dosa tersebut dengan berbagai macam amal ibadah di dalam bulan ini. Begitu sayangnya Allah kepada kita. Allah tahu bahwa banyak sekali kesalahan-kesalahan kita di bulan-bulan yang lalu. Allah berikan 1 bulan kesempatan untuk menghapus dan menghilangkan dosa-dosa tersebut dengan amalan-amalan kecil, namun Allah berikan pahala yang begitu besar. Pemirsa TV Agaran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, agar Ramadan ini benar-benar bermakna di dalam diri kita adalah ingatkan diri kita bahwa bulan Ramadan ini jadikanlah seolah-olah ini adalah bulan Ramadan terakhir di dalam kehidupan kita. Kenapa? Agar kita lebih giat untuk beribadah. Sebagai contoh, seseorang yang tahu apabila hari ini adalah hari terakhir dia bersama orang yang ia cintai, bersama orang yang ia sayangi, maka hari itu tidak akan ia lalui terkecuali selalu bersama dengan orang yang akan berpisah bersamanya. Detik per detik, menit per menit, jam per jam tidak akan ia sia-siakan terkecuali terus bersama orang yang ia cintai dan orang yang ia sayang. Maka begitulah bulan Ramadan ini pun, ketika kita menganggap mampu merasakan bahwa inilah seolah-olah Ramadan terakhir di dalam kehidupan kita, maka kita tidak akan mensia-siakan waktu di dalam bulan Ramadan ini terkecuali kita mengisi dengan berbagai macam ritual ibadah, berbagai macam rangkaian ibadah yang sudah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV Agaran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sebagai tausiah singkat kita pada hari ini. Mudah-mudahan di sisa-sisa Ramadan yang masih ada, kita terus meningkatkan ibadah kita. Hari esok akan lebih baik dari hari ini, dan hari esok akan lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang, sehingga kita termasuk orang yang beruntung dan akan mendapatkan ampunan, dan terakhir kita akan tergolong kepada orang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala la'allakum tattaqun, adalah termasuk golongan orang-orang yang bertakwa kepada Allah, karena takwa adalah predikat yang tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian tausiah singkat kita pada hari ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi.